Kamera digital single lens reflex atau biasa disebut kamera digital lensa tunggal yang populer dengan sebutan DSLR merupakan kamera yang paling digemari fotografer profesional maupun pemula saat ini. Kamera jenis ini dapat menghasilkan kualitas foto yang sangat baik dengan kinerja yang cepat. Sebelum jepret-jepret foto, ada baiknya seorang fotografer memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk kamera yang digunakannya. Kali ini kita akan mengupas anatomi kamera dan bagaimana cara kerja kamera hingga dapat menghasilkan foto yang bagus. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang komponen kamera DSLR. Kamera DSLR memiliki beberapa komponen utama yang digunakan untuk mengolah cahaya menjadi sebuah foto atau gambar. Berbagai komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang bodi kamera. Bodi kamera merupakan bagian utama kamera untuk menghasilkan sebuah foto. Dalam bodi kamera, berbagai bagian penting, sebut saja viewfinder, yaitu jendela bidik untuk melihat objek atau berbagai fitur maupun modus pemotretan. Kemudian kita lanjut ke dioptri. Fitur ini memiliki fungsi untuk mengatur fokus foto pada viewfinder agar fotografer yang bermata minus atau plus dapat melihat objek yang dibidik dengan jelas. Bagian lainnya yaitu AE lock atau AF lock berfungsi untuk mengunci fokus dan atau kompensasi exposure. Selanjutnya, pengatur kecepatan rana. Tombol ini digunakan untuk mengatur kecepatan membuka dan menutup kembali rana atau shutter. Selanjutnya, tombol live preview. Dengan menekan tombol ini, maka kita akan dapat melihat live preview pada layar LCD. Foto yang akan kita bidik akan terlihat tidak pada viewfinder tetapi langsung pada layar LCD. Selanjutnya, tombol navigator. Di beberapa kamera terdapat berbeda-beda. Di kamera yang terlihat itu ada dua bagian tombol navigator. Yang pertama itu tombol berupa joystick yang bisa digerakkan ke kiri, kanan ataupun atas, yang fungsinya untuk mengarahkan menu, titik fokus, gambar display dan sebagainya. Selanjutnya, beralih ke tombol penampil info. Tombol ini digunakan ketika ingin menampilkan info pengaturan atau setting kamera yang akan terlihat di layar LCD. Oke. Selanjutnya, layar LCD. Layar ini digunakan untuk menampilkan hasil foto jepretan, kemudian fasilitas live preview jika seperti yang tadi kita lihat, dan menu pengaturan kamera. Selanjutnya, tombol zoom in dan zoom out. Tombol ini digunakan untuk memperbesar tampilan foto saat dilihat pada layar LCD. Tombol zoom in di sebelah kanan dan zoom out di sebelah kiri. Tombol selanjutnya adalah tombol white balance. Tombol ini berfungsi untuk mengubah pengaturan white balance pada saat pemotretan. Pada kamera-kamera tertentu, tombol ini juga
menjadi satu dengan tombol modus metering. Tombol modus metering berfungsi untuk mengubah modus pengukuran pencahayaan gambar oleh kamera. Dengan menekan tombol ini dan memutar tombol pengatur kecepatan rana. Selanjutnya adalah tombol menu. Dengan tombol ini kita dapat menampilkan konfigurasi menu-menu pada kamera. Selanjutnya, tombol playback. Tombol ini digunakan untuk menampilkan atau mematikan hasil jepretan. Selanjutnya, tombol delete. Foto yang sudah kita ambil dapat dihapus dengan tombol ini. Selanjutnya adalah tombol modus pemotretan. Pada tombol ini terdapat banyak sekali modus-modus pemotretan. Dalam modus pemotretan terdapat beberapa modus yang bisa kita gunakan. Umumnya para fotografer menggunakan pertama ada modus auto. Dengan menggunakan modus ini, fotografer menyerahkan semua pengaturan kameranya kepada kamera secara otomatis. Artinya pengaturan shutter speed, diafragma, ISO, white balance, fokus maupun flash semua diatur secara otomatis oleh kamera. Kemudian terdapat modus-modus yang lain seperti flash off. Pada bagian ini pengaturan kamera seperti shutter speed, diafragma, ISO, white balance, serta fokus diatur secara otomatis. Namun flash internal yang ada di dalam kamera itu dimatikan. Ada beberapa modus yang lain yang dapat Anda pelajari atau Anda lihat sendiri di buku tersebut pada bagian atau bab 4. Selanjutnya adalah bagian hot shoe. Hot shoe merupakan tempat dudukan lampu kilat atau external flash atau biasa juga disebut dengan blitz. Cara pemasangannya sangat simpel. Kita tinggal memasukkan slot dari external flash ke dalam hot shoe, kemudian memutar kunciannya agar flash tidak terlepas. Cara melepasnya juga sama, tinggal diputar kemudian dilepas. Selanjutnya yaitu kunci dudukan lensa. Lensa kamera DSLR bisa dilepas-lepas dan kita ganti dengan lensa yang lain. Cara melepas lensa yaitu dengan menekan tombol pengunci lensa, kemudian memutar lensa dan mengangkatnya. Cara memasangnya juga sama, kita tinggal memasukkan kamera,
kemudian memutar lensa ke berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita membuka lensa, di dalam lensa akan terlihat sebuah cermin. Cermin ini adalah kaca pemantul cahaya yang berasal dari, yang fungsinya untuk memantulkan cahaya dari lensa ke jendela bidik atau viewfinder. Cermin inilah yang akan membantu fotografer dapat melihat objek yang sedang dibidik melalui viewfinder. Kemudian kamera DSLR juga dilengkapi dengan lampu pembantu fokus. Lampu ini berguna untuk membantu fokus otomatis saat memotret di area gelap. Lampu ini akan menyala ketika shutter ditekan setengah dan kamera akan mencari fokus secara otomatis dan lampu pembantu fokus akan menyala. Selanjutnya tombol power. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Berbeda versi kamera, berbeda juga letak tombol ini berada. Terkadang ada di bagian atas, tetapi terkadang juga berada di bagian bawah kamera. Kemudian tombol shutter atau rana. Tombol ini yang digunakan untuk mengambil gambar ketika seorang fotografer ingin memotret sebuah objek. Apabila tombol ini ditekan setengah, maka akan berfungsi untuk mengunci fokus objek yang dibidik serta menampilkan pengukuran tingkat pencahayaan gambar. Selanjutnya tombol ISO dan kompensasi exposure. Tombol ini digunakan untuk mengatur tinggi rendahnya ISO kamera serta untuk mengukur kompensasi exposure, yaitu untuk mengubah kadar kompensasi pencahayaan foto pada kamera. Jika dinaikkan, maka gambar akan lebih terang, atau diturunkan akan mempergelap gambar. Selanjutnya, tombol continuous shot. Tombol ini berfungsi untuk mengatur apakah pengambilan gambar dilakukan secara tunggal atau banyak. Jadi ketika kita menekan shutter kamera, kita bisa mengatur satu kali menekan akan menghasilkan satu buah gambar, atau kita bisa mengaturnya dengan pengambilan gambar secara beruntun. Kemudian panel LCD. Panel LCD ini digunakan untuk melihat konfigurasi setting kamera, antara lain kecepatan rana, bukaan diafragma, white balance, jumlah foto, dan juga tenaga yang tersedia di baterai. Selanjutnya adalah area konektor. Pada kamera terdapat di bagian samping merupakan media-media atau jaringan-jaringan yang dapat digunakan untuk menyambungkan kamera ke perangkat lain, misalnya TV, PC. Kemudian juga terdapat
slot untuk mengisi baterai kamera. Selanjutnya adalah setting fokus lensa. Pada fitur ini terdapat dua pilihan. Pertama, fokus secara otomatis dan fokus lensa secara manual. Selanjutnya adalah tombol flash. Dengan menekan tombol ini, maka kita akan membuka flash internal yang ada di dalam kamera. Kita juga dapat mengatur tingkat pencahayaan flash internal, terang atau gelap.